Pemirsa, dalam hitungan jam, debat Cawapres akan dilaksanakan. Untuk pertama kalinya, para calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan membuktikan kepiawaian mereka dalam menarasikan visi misi dan menjawab pertanyaan dari panelis maupun lawan debat. Ada yang sudah biasa tampil berdebat dari satu panggung ke panggung lain, ada pula yang memilih hanya berdebat di forum yang diselenggarakan KPU. Benarkah debat nanti akan menunjukkan perbedaan pengalaman yang jomplang atau justru akan ada kejutan yang membuat lawan kelimpungan? Inilah kontroversi selengkapnya. Cawapres debat, siapa hebat? Bersama saya, Zilvia Iskandar. Semua yang sudah siap maju pasti siap. Pasti siap. Katanya menguntungkan cawapres nomor Enggak ada lah, ini. semua tema sama menguntungkan. Persiapan debat, Mas. Good. Ya. Kamu balik kapan? Targetnya? Angkat sih ya. Pokoknya saya siap. Pertanyaannya spontan aja. Gua 100% siap. Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV dan akan segera menyusul satu. Saya perkenalkan di sebelah kiri saya sudah ada jubir dari Timnas Amin, ada Maman Imanul Haq. Kang Maman, selamat malam. Selamat malam. Kemudian berikutnya sudah ada jubir dari TKN Prabowo Gibran, ada Dhanil Anzar Simanjuntak, Bang Dhanil. Kemudian juga ada jubir dari TPN Ganjar Mahfud, Bang Ciko Hakim. Selanjutnya di sebelah kanan saya sudah ada Mas Reza Indragiri yang dikenal sebagai pakar psikologi forensik. Tapi Mas Reza juga bergerak atau bekerja di lembaga konsultasi politik sejak 2014. Sehingga kami berharap kali ini Mas Reza bisa berbagi perspektif psikologi dalam konteks politik. Mudah-mudahan. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Dan selanjutnya akan menyusul Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia yang juga sudah hadir. Silakan Mas Adi Praitno, baru saja sampai. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Oke, baik, semuanya sudah berkumpul. Sekarang kita akan mulai dulu. Mungkin Mas Adi sudah familiar karena minggu lalu juga sudah kita mainkan ini ya. Di masing-masing meja itu sudah ada papan foto. Silakan dilihat terlebih dahulu supaya tidak kaget. Jadi karena besok itu adalah debat Cawapres, mari kita ukur dulu bagaimana penilaian para narasumber kontroversi hari ini terhadap debat Cawapres besok. Kami sudah siapkan ada 4 indikator yang bisa dinilai oleh masing-masing narasumber. Silakan ditampilkan. Nanti saya akan tanyakan siapa cawapres yang paling unggul untuk 4 indikator ini. Ada indikator pertama adalah penguasaan substansi, kemudian kemampuan komunikasi, kemampuan mengelola emosi, dan ketajaman bertanya serta merespons pertanyaan. Silakan diangkat siapa cawapres yang terbaik kira-kira untuk penguasaan substansi. Silakan diangkat fotonya. Oh, sebentar. Kalau dari sebelah sini kayaknya sudah jelas ya. Sudah jelas ya. Karena apa dua sih? Boleh satu atau boleh dua? Satu. Oh, satu. Ini sudah jelas ya. Kang Maman pasti Muhaimin, Bang Dhanil pasti Gibran, Bang Ciko pasti Mahfud MD. Kayaknya dari pertanyaan 1 sampai 4 akan sama semua nih yang diangkat. Kalau di sini, oh, Muhaimin Iskandar menurut Mas Adi Praitno. Mas Reza Gibran. Oh, berimbang. Bang Ray Mahfud MD. Oke, saya tanya dulu dari Mas Adi. Kenapa Muhaimin yang diprediksi akan paling menguasai substansi? Ya, saya kira memang Muhaimin ini sudah melakukan pemanasan jelang debat Cawapres ya. Mengkritik tentang tol yang tidak bisa digunakan oleh tukang beca. Ini kan untuk mengkritik bahwa infrastruktur, pembangunan ekonomi selama ini kan memang tidak pernah nyentuh persoalan-persoalan substansi rakyat. Ini lagi menyindir atau betul-betul memuji nih? Betul-betul memuji dan menyindir. Termasuk misalnya mengkritik IKN, dananya besar tapi masyarakat sekitarnya misalnya tidak tersentuh dan seterusnya. Jadi bagi saya Muhaimin dalam konteks ini, karena saya membaca di perdebatan di media sosial dan di dunia digital secara umum, memang rasa-rasanya Muhaimin ini secara substansi nguasain betul, itu yang pertama. Yang kedua, apapun judulnya, Muhaimin ini orang dalam. Adalah koalisinya Pak Jokowi yang saya kira semua persoalan ekonomi, soal infrastruktur, tentang
investasi termasuk undang-undang Cipta Kerja, saya kira Muhaimin dalam konteks itu akan memahami secara spesifik ya. Oleh karena itu sepertinya kalau saya memahami Muhaimin akan unggul dalam substansi konteks ya. Oke, Mas Reza, kenapa Gibran? Tidak ada satupun dari 3 cawapres ini yang secara formal punya latar belakang pendidikan ekonomi. Tetapi Gibran yang paling mendekati, karena setahu saya dia mengambil S1-nya di bidang marketing. Jadi saya bayangkan alur-alur berpikir ala ekonom dia sudah punya, melebihi daripada Mahfud dan Muhaimin. Yang kedua, sepanjang yang saya bisa simak di media massa, Gibran ini adalah pemilik bisnis yang luar biasa besarnya. Betapapun beberapa di antaranya ternyata gulung tikar, tapi investasi besar-besaran yang dia terima dalam waktu sedemikian cepat mengindikasikan bahwa tampaknya dia menguasai aspek ekonomi, pengembangan bisnis dan seterusnya. Dan yang ketiga, di belakang Gibran ini ada 2 tokoh superpower saat ini, yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Artinya, hitung-hitungan di atas kertas, Gibran adalah orang yang paling punya akses luas terhadap data. Kita pantas berharap bahwa pada saat debat nanti, informasi atau perspektif yang data driven, yang betul-betul dikendalikan data, sepenuhnya datang dari Gibran. Bang Ciko sepakat ada akses data yang luar biasa karena di belakangnya ada Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo, serta pengusaha, ada latar belakang pengusaha. Tapi pengusaha dalam mengelola ekonomi negara itu sama tidak sih? Saya rasa nggak sama, satu ya. Yang kedua tadi soal data yang dia punya akses lebih daripada yang lain. Permasalahannya adalah yang kita lihat dari Gibran ini, Gibran jarang sekali melontarkan kata-kata yang atau pernyataan-pernyataan yang substantif, ya kan? Dan dia juga sering menghindari debat-debat atau dialog-dialog publik dengan akademisi dan lain-lain. Kenapa kira-kira menghindar itu? Satu, kalau orang biasanya kalau menghindar karena ada kurangnya, ya itu umum aja, kurang segalanya ya, kurang mampu atau kurang waktu juga, tapi kita kan nggak tahu. Nah, justru pada debat ini ya kita akan lihatlah tadi, apakah dengan segitu banyak data yang dia punya akses itu, ini akan mubazir atau memang betul-betul akan menjadi manfaat buat dia. Oke, Bang Daniel, biasanya kalau orang menghindari debat itu karena kurang mampu. Gimana tuh, Bang Daniel? Gibran dianggap kurang mampu? Iya, tidak selalu begitu. Yang jelas Mas Gibran akan fokus pada gagasannya. Jadi bagi Mas Gibran ini kan kalau istilah saya itu ya Gibran banget temanya ini. Kenapa Gibran banget? Ya karena secara teknikal latar belakang Gibran punya kapasitas terkait itu. Baik secara teoritik maupun implementasi. Jadi yang jelas Gibran wali kota, dia paham betul bagaimana pajak idealnya dikelola. Dia wali kota paham bagaimana bekerja investasi, infrastruktur dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Gibran datang ke arena debat dengan niat baik. Dengan niat baik untuk menyampaikan ide dan gagasan tanpa perlu menegasikan yang lain. Itu yang penting. Emang dua lawannya kira-kira datang tidak dengan niat baik? Ya nggak tahu. Yang jelas semuanya baik-baik dengan niat baik. Nah ini deklarasi tentu. Deklarasi niat baik supaya Mas Gibran sejak awal kami tempatkan beliau tidak melakukan negasi yang berlebihan terhadap yang lain. Negasi yang berlebihan. Nah, yang kemudian yang ketiga, apakah kalau begitu berarti Gibran akan bermain dulu aman? Yang keempat yang perlu dipahami adalah Mas Gibran datang dengan misalnya belakangan ini beberapa bulan ini cibiran, ejekan, merendahkan Mas Gibran itu hadir masif sekali. Nah, bagi anak muda ini ada seperti kalau teorinya Mas Reza ada istilah underdog mentality. Anak muda itu kalau diremehkan, kemudian direndahkan, ada dorongan yang kuat untuk membuktikan bahwasannya kita bisa buktikan kita mampu dan bisa mendorong di luar ekspektasi banyak orang. Jadi ini yang berarti sudah menjanjikan ya, akan penuh kejutan ya. Yang jelas ada kejutan dan pasti Mas Gibran akan mampu menghadapi semuanya. Kita nantikan ya itu. Sebelum kita lanjutkan kembali, ayo kita nilai lagi indikator yang kedua, Bapak-bapak sekalian. Nanti kan masih ada indikator yang lain ya. Sabar Bang Rey, tidak semuanya indikator ini bisa kita tanyakan ke semua narasumber. Yang kedua, kemampuan komunikasi. Siapa cawapres yang lebih unggul? Silakan diangkat fotonya. Ini Bang pasti sudah sama lah ya. Oke, Mahfud MD, Muhaimin. Oke, menarik. Saya mau tanya ke siapa dulu? Oke, Bang Rey dulu deh. Nanti dong. Bang Rey, kenapa itu? Saya sebetulnya pengen yang pertama tadi.
Ayo Bang Rey, kenapa Muhaimin? Kelebihan Muhaimin itu adalah mencoba mengartikulasi apa yang menjadi rumit dalam pandangan orang. Saya kira Pak Mahfud akan bicara dengan gayanya, yang memang seorang profesor, dia juga birokrat, di banyak tempat gitu. Itu akan sangat sulit mengubahnya dalam satu forum, satu malam itu. Caimin dari dulu ya memang gaya bicaranya begitu, memudahkan apa yang sulit dipahami orang dengan Lebih bahasa. membumi. Lebih membumi gitu. Kalau konteksnya komunikasi itu yang paling penting. Bagaimana mengkomunikasikan ide berat menjadi ringan, karena sebagian besar para pemirsa kita itu adalah dalam level itu gitu. Dalam konteks itulah saya mengatakan dalam konteks komunikasi ini kemampuan Caimin mungkin lebih unggul dibandingkan yang lain. Oke. Ini kemampuan komunikasi ya. Kemampuan komunikasi. Belum tentu substansinya. Ya. Itu dua hal yang berbeda. Iya, oke, beda kalau tadi Mas Adi yang menjawab Muhaimin untuk indikator substansi, sementara Bang Rey itu Mahfud MD untuk indikator substansi. Ya. Pada saat komunikasi ini kebalik. Justru Mas Adi sekarang Mahfud MD. Kenapa Mas Adi? Ya, Pak Mahfud ini kan pengalamannya luar biasa. Eksekutif pernah, kemudian yudikatif pernah, kemudian di legislatif juga pernah. Sangat terbiasa menghadapi elit-elit negara ini, termasuk juga waktu Pak Mahfud menjadi aktivis dan menjadi pelopor dari gerakan civil society. Bahkan belakangan ini ketika menghadapi sejumlah kritik-kritik keras dalam RDP misalnya dengan teman-teman DPR, saya kira Pak Mahfud MD tidak pernah menunjukkan satu model komunikasi yang misalnya dia reaktif, kemudian dia emosional dan seterusnya. Jadi dalam konteks pengelolaan soal bagaimana stamina publiknya berkomunikasi dengan publik, saya kira Pak Mahfud cukup matang. Oke. Jadi sekalipun Pak Mahfud ini adalah seorang birokrat dan profesor, dalam banyak hal memang tidak pernah terpancing untuk menyampaikan hal-hal yang memang di luar batas-batas kemampuan dia seorang profesor. Tentu Pak Mahfud sekalipun sering dibully, sekalipun diserang secara terbuka, tapi kan responnya datar-datar saja. Seperti orang Madura kebanyakan, antara bahagia dan duka, itu tak pernah kelihatan yang sesungguhnya. Oke, baik. Kang Maman, waktu itu Mahfud MD pernah ditanya ya, lawan terberatnya siapa? Dan di situ disebut Gus Imin. Gus Imin juga menganggap Mahfud MD sebagai lawan terberat tidak sih? Iya, dalam pembicaraan kami di Timnas, memang kita melihat bahwa pertarungan besok di debat cawapres itu, kita menganggap bahwa dengan Pak Mahfud lah kita akan berhadapan baik secara substansional atau secara komunikasi. Kenapa tidak dengan Gibran? Kita melihat Mas Gibran dengan pengalaman baru 2 tahun jadi wali kota dan hanya mengelola 6 kecamatan atau kota kalau nggak salah. Nah, ini tentu tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman 2 tokoh ini. Misalnya Mas Muhaimin berangkat dari Ketua Umum PMI, Gerakan Mahasiswa, lalu juga beliau mimpin PKB yang besar, 2 kali jadi pimpinan DPR bidang Kesra, yang mengurus soal ekonomi makro dan bahkan mikro, dan secara teknis beliau adalah Menteri Tenaga Kerja. Sehingga 3 poin substansi yang akan dikemukakan, yaitu bagaimana mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi, itu sangat dikuasai bukan hanya secara substansi, tetapi kita tahu bahwa sebagai ketua umum kita mendengarkan bagaimana ceramah-ceramah, orasi-orasi Gus Muhaimin itu betul-betul ngalir dan penuh dengan jokes. Jadi tidak sekedar kaku, bingung atau baca teks, sehingga tim substansi, tim komunikasi justru kita belajar dari Gus Muhaimin. Maman, saya mendengar Anda menyebut untuk Caimin ini dengan 2 gelar. Kadang Mas, kadang Gus, tapi nggak pernah Cak. Kenapa ya? Gini, waktu tadi ya dari konteks tadi. Betul. Dari awal kita memang mengenal secara egalitarian, beliau disebut Caimin. Tetapi pada poin tertentu kiai-kiai meminta agar karena beliau adalah cicit dari pendiri Nahdlatul Ulama, kita mintanya nyebut Gus Imin. Seperti itu, dan sekarang lebih dikenal Gus Imin seperti itu. Oke, kenapa Gus Imin lebih melihat Mahfud MD sebagai lawan, keunggulan dibandingkan Mahfud MD apa? Jadi kita sudah melihat seperti yang katakan Mas Adi tadi, bahwa Mahfud MD walaupun secara substansi ekonomi masih kita ragukan daripada kemampuan dia di bidang yudikatif, tetapi dari sisi ketenangan dia dalam menjawab, saya kebetulan di Mahkamah Kehormatan DPR. Ketika ketika Mahfud MD diserang dengan kata-kata yang itu, beliau menjawab dengan tenang, dan itu pun dianggap oleh Gus Imin sebagai ini loh kelebihan yang akan kita hadapi. Sayangnya kadang-kadang seorang Mahfud MD itu sense of humornya itu masih sangat rendah. Jadi dia lebih sangat normatif, tenangnya itu tenang menyimpan gelora
yang tidak tenang seperti itu, sehingga nanti perdebatan menarik. Walaupun nanti kita juga akan lihat kejutan-kejutan lain dari Mas Gibran, Pak Mahfud dan lain sebagainya. Oke, nanti saya akan minta Bang Ciko untuk menanggapi ya, karena tadi sudah menyinggung-nyinggung soal emosi, nanti juga kita akan nilai dari segi kemampuan mengelola emosi siapa yang akan lebih unggul sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.